Ya, baik sahabat Wiba Mukti, selamat siang semuanya. Masih bersama saya Ade Luis. Kali ini di program Ayo Belajar. Nah, tadi 30 menit ke belakang kita sudah bersama forum anak dari Percisel juga, dan juga para pendamping bidan di Desa Sukadami, Puskesmas Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, mengenai pembahasan posting sapa yang tadi sudah dijelaskan oleh para pembina dan juga kakak-kakak dari forum anak. Nah, sekarang kita sudah bersama forum anak juga, ini tapi didampingi oleh Bu Bidan Sukadami juga, tapi mereka menggunakan pramuka, karena ini yang akan dibahas mengenai pramuka dan seperti apa sih peran pramuka di Gelang Mas. Nah, Gelang Mas itu apa kita juga belum tahu ya. Nanti kita akan bahas di sini, dan juga di sana ada Kak Afif ya. Selamat siang Kak Afif. Selamat siang. Ada Kak Adel juga, sekarang sudah ganti kostum ya. Kak Adel. Ada Pak Suherman. Selamat siang dari PT Kayaba nih ya, sahabat Wiba Mukti, pemberi CSR nanti luar biasa ya. Kemudian yang di samping Pak Luis ada Kak Lilis ya. Kalau pakai pramuka tuh harus bilangnya kak. Harus kakak ya. Kakak ade, udah kakak ade gitu ya. Nah, ada Kak Lilis, sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Kak Lilis dari bidan Sukadami, Puskesmas Sukadami ya. Nah, untuk siang hari ini kita akan bahas mengenai Gelang Mas dan juga pramuka. Peran apa sih yang dilakukan pramuka dalam Gelang Mas itu sendiri, dan kita juga belum tahu Gelang Mas itu apa gelang yang kita pakai ya, gelang perak atau emas asli. Nah, sahabat Wiba Mukti, langsung saja kita akan menanyakan kepada Kak Lilis nih ya. Kak Lilis ini bertugas di Puskesmas Sukadami ya. Oke. Kak Lilis nih, mudah-mudahan sehat selalu ya. Selamat datang di studio kita di Wiba Mukti. Kita mau tahu nih Kak, di sini kan ada yang namanya katanya Gelang Mas. Kalau tadi kan segmen pertama kita posting sapa. Posting sapa itu apa gitu ya, itu dijelaskan. Kalau Gelang Mas itu apa sih Kak Lilis? Bisa dijelaskan? Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan saya dengan Lilis. Kebetulan saya adalah pembina SBH. SBH namanya kalau kepramukaan di Dinas Kesehatan. Saka Bakti Husada. Saka Bakti Husada. Ya. Gelang emas adalah merupakan suatu inovasi dari Puskesmas Sukadami, yaitu singkatan dari gerakan 6 langkah cegah stunting untuk masyarakat sehat. Wujudkan masyarakat ini nggak langsung hafal ya, karena panjang ya. Panjang nih, harus ditulis. Iya. Jadi di sini kita bagaimana upaya dari Puskesmas Sukadami untuk mencegah jangan sampai generasi penerus kita nanti menjadi stunting ya. Menjadi stunting. Ini juga angka yang digencarkan oleh pemerintah untuk menekan angka stunting. Betul, ya. Stunting lumayan. Stunting yang ada di wilayah kita dari tahun 2022 kita ketemu dengan balita stunting itu 78. Jadi sekitar 0,8% balita kita mengalami stunting. Tapi dengan adanya program inovasi dari Gelang Emas ini, kita sudah menurun di angka 2023 ini sebanyak 48, jadi sekitar 0,8%. Alhamdulillah ya, mulai menurun. Ya, mulai menurun. Kita tekan terus ya. Mungkin nanti bagaimana sih langkah-langkah kita untuk mencegah terjadinya stunting? Yang pertama adalah kita punya 6 langkah. 6 langkah. Ya, 6 langkah. Yang pertama, 6 langkah itu pemeriksaan ibu hamil. Jadi, pemeriksaan kesehatan ibu hamil kita periksa dengan paripurna, melalui dari 10T, dan kemudian dengan memberikan triple eliminasi. Kemudian ada pemeriksaan untuk ibu menyusui. Ya. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan remaja. Kesehatan remaja juga kita persiapkan, jangan sampai remaja-remaja kita terjadi kurang energi kronis atau anemia. Ya, nanti kita khawatirkan kalau dia kemudian dia akan melahirkan bayi BBLR, berat badan bayi lahir rendah. Ya, yang nantinya kalau BBLR otomatis pertumbuhan dan perkembangannya juga tidak terhambat Bisa ya. Menyebab salah satu penyebab stunting dari bayi BBLR. Kemudian kita juga pemeriksaan bayi balita. Selain remaja, bayi balita, kemudian ibu menyusui, kemudian untuk ketahanan pangannya pun kita persiapkan. Di mana ketahanan pangan itu bagaimana upaya dari posyandu. Jika di dalam suatu posyandu kita ketemu dengan balita gizi kurang yang nantinya bisa terjadi gizi stunting atau gizi buruk, itu di posyandu kita upayakan bagaimana mereka mengatasi stuntingnya sendiri untuk mengatasi balita-balita tersebut dengan cara ya tadi
nanti ada dijelaskan untuk Posyandu itu membuat inovasinya kayak puding lele, jadi membudidayakan itu. Jadi diharapkan mereka tuh memanfaatkan kolam di wilayahnya, kolam ikan, menanam ikan, diolah sendiri, bisa untuk puding lele, kemudian bisa untuk abon lele, nanti akan dikonsumsi gitu. Nanti mungkin anak-anak SBH bisa menjabarkan bagaimana peran mereka untuk membantu kita di Posyandu, karena mereka kita libatkan baik itu di remaja, di sekolah-sekolah untuk penyuluhan kesehatan remaja, untuk pemeriksaan anak remaja, kemudian pemberian tablet tambah darah gitu. Kemudian setelah itu kita disanitasi, ada sanitasi langkah yang terakhir. Di sanitasi itu bagaimana upaya kita jangan sampai sanitasinya buruk ya. Jangan sampai buruk sehingga menyebabkan dari asupan makan, dari sanitasi airnya tidak bersih, masih ada yang BABS, buang air sembarangan gitu ya. Mungkin itu langkah-langkah yang kita kerjakan di puskesmas ya. Mungkin nanti peran apa saja dalam SBH, mungkin nanti adik-adik kita yang menjabarkan. Terima kasih Bu Lilis, ini luar biasa ya untuk penjabaran juga dari gelang emas itu. Tadi panjang ya, kalau sebentar lagi lupa Pak Lilis ya. Harus ditulis ya apa itu gelang emas. Nah, terima kasih Bu Lilis. Nah, nanti kita akan mempertanyakan juga pada kakak-kakak yang terlibat langsung di apa sih itu gelang emas, terus pencegahan stunting ya. Tadi kan kita di segmen pertama juga bahas ini kemarin, segmen yang sudah setahun kemarin tuh ya, belum lama pokoknya sudah ada stunting itu budidaya ikan lele, puding lele. Kita kan nggak habis pikir lele kan amis ya, itu bikin puding gimana rasanya, terus abon juga, terus juga banyak lagi ya tentang lele ya. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, untuk Kak Adel sendiri, seperti apa sih peran dari Pramuka ini? Kan sekarang di Pramuka ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kesehatan sekarang dilibatkan, kemudian kemandirian juga ya. Nah, ini dalam peran inovasi gelang emas. Mungkin Kak Adel atau Kak Afif bisa dijelaskan seperti apa sih peran dari masing-masing Pramuka? Siapa dulu nih? Boleh Kak Afif dulu. Kak Afif dulu deh. Oke. Kita dari Sakabak Pusada pastinya mendukung apa aja inovasi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukadami tentang stunting ataupun itu, kita pasti akan dukung dari sektor pendidikan, karena kita kan pramuka itu sistemnya di pendidikan. Ada beberapa program dari Puskesmas Sukadami juga itu yang beroperasi di ini pondok pesantren ya. Pondok pesantren. Ya, ada salah satu pondok pesantren di daerah dekat Pasar Serang Baru. Ya, di situ sudah dijalani tes kesehatan untuk remaja putri. Saya datangnya yang di remaja putri doang. Remaja putri, kenapa? Putranya enggak. Remaja putri dulu. Putra bagian perempuan. Putri dulu ya. Putri dulu. Nah, dari situ kita melakukan pengecekan stunting, zat apa? Ya, itu pengecekan kesehatan, pembagian pil tambah darah, pembagian susu itu untuk menambah imunitas tubuh gitu. Ayo mau ditambah? Ya, yang mau tambahan Kak Adel? Kalau di lingkup saya yang terdekat itu kan ada yang tadi udah kakaknya bilang nih, puding lele semacamnya itu. Kebetulan di daerah saya kan banyak warga yang memanfaatkan lahan untuk jadiin tambak lele, usaha tambak lele. Nah, di sini selain dijual mentahan juga, kita juga diolah nih untuk penekanan angka stunting yang kian meningkat ya dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini kita juga inovasinya banyak banget, bukan cuma abon lele, bukan hanya puding lele, cuman kita juga buat lebih inovasi lagi untuk anak-anak biar tambah senang nih, biar tambah semangat makannya, itu kita bikin brownies lele. Brownies lele. Iya. Kalau kemarin belum ada brownies ya? Iya, belum ada. Sekarang kita ada tambah lagi brownies lele, ada tenteng lele, permen lele itu, dan rasanya sama sekali nggak amis. Itu kita sama-sama sama kader Posyandu dan juga Puskesmas, dibantu juga sama ibu-ibu PKK untuk pengolahan lele. Gimana sih caranya pengolahan lele untuk anak-anak stunting ini yang lebih inovatif dan juga rasanya tuh nggak amis. Nggak amis. Ya, gitu sih. Nah, kenapa lele? Ikan lele yang ditunjuk, bukan ikan yang lain? Kan tadi udah dijelaskan karena di lingkup kita juga banyak tambak lele dan juga lele itu zat mengandung banyak sekali protein yang
dapat diterima untuk anak stunting gitu, dan pengolahannya cukup mudah juga. Mudah ya, dan anak-anak tidak terlalu geli gitu ya. Mungkin kalau mereka ngelihat mungkin juga akan geli, tapi kalau bisa diolah dengan sedemikian rupa asal jangan kelihatan ya. Iya, jangan dikasih tahu ternyata ini lele gitu ya. Abon lele juga gurih, nggak kecium lelenya gitu. Apalagi puding brownies itu kan makanan yang manis ya. Nah itu kenapa bisa nggak sama sekali nggak bau lele gitu. Nah ini mungkin ilmu juga nih buat para kakak-kakak ya untuk membuat sedemikian makanan dari lele. Nah, untuk Kak Lilis, ini sebagai pembina dari Bidan Puskesmas Sukadami ya, mengapa sih ada gelang emas ini? Kenapa harus ada gelang emas gitu? Baik, tadi sudah saya pernah terdahulu disampaikan bahwa angka stunting kita itu lumayan ya, lumayan di 4 desa itu sekitar 78 sebelumnya. Jadi itu merupakan suatu motivasi bagaimana sih cara mencegah supaya jangan sampai ada kasus atau harus menekan jumlah yang tadi segitu biar lebih turun lagi. Makanya timbullah bagaimana kalau kita bikin inovasi gelang emas yang nantinya untuk mengatasi stunting tersebut, sehingga kita bisa kolaborasi, koordinasi baik itu dengan CSR atau dengan masyarakat, dengan pramuka. Dengan forum anak, posyandu. Jadi bagaimana kita, karena mengatasi stunting itu tidak bisa sendirian ya, kita tidak bisa dari di puskesmas sendiri, harus bisa melibatkan orang desa, melibatkan CSR, lintas sektor ya. Dan masyarakat juga semuanya mungkin ada beberapa yang belum memahami mungkin ya, apa itu gelang emas, apa itu forum anak, apa sih yang digiatkan mereka di masyarakatnya atau di lingkungannya. Nah ini juga perlu edukasi kan buat masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat itu seperti apa. Nah cara sosialisasi seperti apa nih Kak? Biasanya kalau kita suka melakukan, yang pertama kita launching inovasi itu kita kasih sosialisasi baik itu di kecamatan, di desa, kemudian di masyarakat, di posyandu. Nah kemudian teknik bagaimana mencegah itu kita sosialisasikan bahwa anak-anak jangan sampai terjadi stunting itu pencegahannya harus dari awal, minimal HPK 1000 HPK sebelum sampai usia dia 2 tahun kita harus betul-betul nutrisi gizi dari ibu hamil sampai bayi dan balita itu harus betul-betul kita penuhi ya. Berarti stunting itu ada dari mulai kita hamil ya? Dari kita hamil, perawatannya sampai dia usia 2 tahun. 2 tahun. Nah, ciri-ciri yang stunting itu seperti apa sih? Misalkan anak-anak balitanya? Stunting itu kan gagal tumbuh ya. Gagal tumbuh pada bayi, pada anak yang tidak sesuai dengan tinggi badan sesuai umurnya. Itu. Jadi karena asupan protein gizinya yang kurang mulai dari hamil sampai dia usia 2 tahun gitu. Jadi gagal tumbuh, tinggi badannya tidak sesuai dengan yang seusia dia gitu. Jadi jauh lebih pendek. Jadi mungkin ada yang usianya harusnya 2 tahun tapi berat badannya kurang gitu. Terus tinggi badannya juga kurang. Tinggi badannya kurang. Tinggi badannya, Nah, setelah tahu mereka dia stunting, itu cara kita untuk menyembuhkan atau meningkatkan gizi dia seperti apa? Kita punya program baik itu dari CSR, tempo hari, baik itu dari desa, kemudian dari kita memberikan PMT. Kalau dia sudah anak-anak sudah kita tahu dia ada jumlah stunting di situ, biasanya kita ngasih PMT. PMT-nya bisa berupa ya tadi dari puding lele ya, kemudian kalau dari puskesmas kita berikan susu, kemudian ada yang telur puyuh. Nanti itu dari petugas gizi kita. Berarti tidak ada obat kimia? Tidak. Semuanya dengan alami ya, dari protein, asupan protein yang kita perbanyak dan dari telur tadi. Kadang kan orang tua bingung ya, ini gimana caranya biar meningkatkan tumbuh kembang anak, kan kadang nggak tahu, mereka nggak mau berkomunikasi dengan kesehatan ataupun dengan masyarakat sekitar yang lebih memahami. Mungkin mereka cuman makan ayo aja telur, kadang mie, karena anak kecil semuanya mie, nugget, sosis seperti itu kan, dan tidak ditambah dengan sayur-sayuran karena si anaknya nggak mau, dan karena ketidaktahuan si ibu untuk bagaimana meningkatkan tumbuh kembang anak tuh dengan makan apa gitu. Nah itu juga perlu ya sosialisasi. Pola biasanya karena kebanyakan itu pola asuh ya. Pola asuh. Biasanya kita ngasih penyuluhan, ngasih penyuluhan mereka bagaimana cara memberikan makanan yang terbaik untuk anak-anaknya. Biasanya nanti petugas gizi kita yang memberikan penyuluhan, kemudian bagaimana menu sehari yang harus dia kasih terhadap anak itu. Selain kita bantu sama kita, Posyandu juga punya dari sistem ketahanan pangannya memberikan PMT yang tadi dari puding, dari kita, kemudian dari desa, terutama Sukadami kemarin
lumayan juga dia masih banyak ngasih kayak telur puyuh telur puyuh ya. Iya, untuk balita yang stunting. Kadang kan susah juga menghadapi balita yang nggak mau makan yang sehat-sehat ya, sayur nggak mau. Mereka sudah mau yang instan, mie, banyak kan mie. Termasuk anak saya pengennya makan sama mie, nugget gitu. Dan kadang dimasakin sayur dia nggak mau. Kadang kita kesulitan juga gimana gitu ya. Nah ini juga cara kita buat orang tua ya untuk lebih mengetahui lagi. Harus sedemikian dipaksa pokoknya, mau apapun harus dipaksa biar anaknya mau ya. Dengan lele salah satunya mungkin bisa dikombinasikan dengan abon, ya ditaburi abon, bisa dirayu juga kalau anak kecil masih bisa gitu ya. Karena memang betul pola asuh kita, Iya. awalnya kita tidak perkenalkan yang seharusnya minum makanan. Kadang malas juga orang tua kan, malas masak yang ribet gitu. Itu dia. Kayak kita yang bekerja ya. Ya, apalagi kita yang kerja, itu emang pengalaman. Males, udah simpel aja bikin mie. Ceplok telur terus ya. Chicken nugget aja. Ya, chicken nugget, sosis udah itu aja. Dan ini juga peran penting orang tua ini harus banget di sosialisasi juga ya kepada masyarakat. Mudah-mudahan nih para orang tua juga nanti melihat ya pola asuh kita juga yang kurang untuk jangan salahkan si anak kalau nggak mau makan sayur. Ibunya juga tidak mengenalkan gitu ya. Dan ikan-ikan juga harusnya anak-anak tuh dibawa ke pasar nih ikan ini gitu kan. Ya itulah kesibukan orang tua. Jadi anaknya jadi nggak mendapatkan gizi yang sempurna gitu ya. Nah untuk Kak Afif, apa yang sudah dilakukan Pramuka nih dalam inovasi gelang emas? Kan Pramuka ini dilibatkan dari sekolah kan ya? Iya. Mungkin dari sekolah ada kegiatan apa? Kalau di sekolahnya paling kita menerima sosialisasi dari puskesmas kayak gitu. Kita hanya menyediakan tempat dan kita akan bantu berjalannya acara itu. Mungkin ada sekolah lain yang ikut bekerja sama atau hanya satu sekolah? Kalau SBH itu gabungan dari sekolah, Kak. Gabungan dari sekolah? Seluruh sekolah, iya. Jadi setiap sekolah yang anaknya ingin berkecimpung di dunia kesehatan bisa gabung ke SK Bakti Wisada. Oke. Pusatnya di mana? Kalau yang di Cikarang Selatan ada di Puskesmas Sukadami. Puskesmas Sukadami. Iya. Berarti semua kumpul di Puskesmas Sukadami ya. Iya, betul. Oke. Nah itu untuk guru sendiri mendukung? Untuk guru sendiri kan di setiap sekolah itu ada yang namanya pembina juga. Nah sebelum kita masuk ke SBH ini pastinya ada izin dari pembina. Otomatis si pembina ini atau guru itu mendukung penuh. Oke. Gitu. Yang penting anak-anaknya melakukan hal yang positif ya, Iya, betul. untuk membantu kemanusiaan juga. Apalagi ini di kesehatan ya dan pendidikan. Nah untuk Kak Adel sendiri mengapa tertarik untuk mencegah stunting ini? Ini kan Kak Adel kan masih usianya masih sangat muda ya. Iya, Pemikirannya juga masih anak-anak kan, belum bisa memikirkan ke hal yang lebih seperti kita orang tua gitu ya. Kenapa tertarik? Kalau saya sendiri kan karena saya juga remaja perempuan ya, remaja wanita, dan stunting ini kan bisa disebabkan karena ibu yang sedang hamil ini kekurangan nutrisi saat kehamilan gitu. Nah ini juga mulai kita biasakan sedari muda, sedari kita masih remaja. Kelak kan Kak Adel juga nanti akan menjadi ibu. Iya, kita juga harus rajin-rajin minum tablet tambah darah. Itu juga salah satu faktor yang bisa mempengaruhi anak ini stunting gitu. Kalau misalnya kita nggak rajin mengkonsumsi tablet tambah darah dan nanti saat kita melahirkan melakukan persalinan terjadi pendarahan dan kita darahnya kurang gitu kan, juga menyebabkan anaknya stunting. Berarti antisipasi ya, kita sedari muda nih kita harus sehat, harus bugar gitu ya untuk mempersiapkan nanti proses persalinan, menyusui ya. Kemudian masih banyak wanita itu emang super tangguh ya, banyak sekali perjalanannya gitu ya, menyusui, hamil ya, melahirkan, membesarkan juga ya. Nah mungkin ada nggak teman-teman Kak Adel yang yang ingin ikut serta tapi mereka belum yakin gitu, ada ajakan atau mungkin hanya mendukung? Banyak sih yang pengen sekali bergabung terus juga tapi mereka ini kayak masih ragu gitu kan, kayak ngapain aja kegiatannya, terus juga apakah dapat izin dari orang tua. Menurut saya sih kalau misalnya kita berjalan di jalan yang positif itu juga buat kebaikan kita dan juga orang-orang lain di sekitar, pasti orang tuanya juga bakal mendukung kok, asal kitanya bisa menjelaskan apa yang akan kita lakukan kepada orang tua gitu. Saya juga awalnya orang tua pasti menanyakan secara detail, ngapain aja di Pramuka ini, di SBH gitu, kamu kegiatannya apa aja. Tapi setelah saya sampaikan apa aja kegiatannya dan
saya dapatkan apa aja dan untuk orang sekitar bagaimana aja, alhamdulillah orang tuanya malah terus mensupport gitu. Jadi kegiatan kita berjalan lancar. Iya, kan sekarang banyak anak-anak remaja ya ini bukan kita ini ya, kita semuanya punya handphone ya, medsos ini sangat ramai sekali, TikTok dan lain sebagainya. Banyak remaja yang hanya membuang waktu dengan ya seperti itu, bermain TikTok, kemudian iya foto dan video di tempat-tempat berjoget-joget seperti itu kan ya, yang nggak ada faedahnya. Lebih baik ada tempat, ada wadah untuk para remaja ini seperti ini, seperti forum anak, jadi lebih bermanfaat gitu, lebih memberikan contoh kepada anak-anak yang lain untuk mengajak kalangan mereka untuk ikut serta dalam kemanusiaan juga gitu ya. Gimana caranya biar anak-anak nih, ih kok seru banget sih gitu, daripada kita main handphone kan. Ya, terlibat langsung di dinas kesehatan, walaupun mereka masih remaja belum jadi bidan, mereka mungkin nanti akan melihat ke bidan jadi enak kayaknya gitu ya. Iya, bisa merawat orang, menyembuhkan gitu, memberikan obat dan lain sebagainya. Nah, Kak Afif sendiri ada nggak sih teman-teman yang menentang dalam kegiatan ini atau yang mengacuhkan lah gitu ya? Ada daripada kayak gitu mending lu main sama gua gitu, nonton atau gimana gitu. Pasti kan tergiur juga pengen main dong kayak gitu kan. Banyak sih kalau kayak gitu. Buat dari mana dulu nih? Dari teman-teman. Dari teman-teman. Kalau dari teman-teman sendiri sih karena saya gimana ya? Saya bisa dibilang circle gitu. Circle saya bisa dibilang ya orang-orang benar semua lah. Ya. Kan ada yang mencoy gitu ya. Kan banyak remaja sekarang yang apa sih gitu ya. Iya, betul. Kalau dari teman-teman saya sih mendukung gitu. Kadang teman saya juga ikut berpartisipasi, ikut saya untuk jalan ke lapangan ini gitu. Kalau buat yang menolak itu juga banyak sih. Kayak ada yang mengajak lebih baik kita touring lah gitu. Jadi motor dipajak motornya ya. Cuma di pinggir jalan nongkrong. Gitu. Habisin waktu ya. Daripada nggak ada ngabisin waktu kayak gitu, mending kita datang kayak gitu kegiatan walaupun kita belum ngerti. Ketika kita datang pasti bakal kecipratan ilmunya. Oke. Ya daripada hal-hal yang mubazir ya kan. Ya banyak kita melihat ya nggak jauh lah di sini di sekitar Pemda juga banyak geng-geng motor gitu ya, menampilkan motornya cuma pinggir jalan. Itu motornya motor belum lunas semua, semua tapi udah dipajang nongkrong aja ya. Foto-foto gitu ya. Lebih baik kan seperti ini gitu. Mungkin susah juga untuk mengajak mereka, tapi ini tergantung hatinya sih ya untuk melihat kegiatan positif ini. Nah, kita kembali ke Kak Lilis ya, itu kaula muda ya, kaula muda yang banyak sekali kegiatannya ya, entah itu positif negatif ya. Mudah-mudahan kita selalu di jalan yang benar ya. Kita memberikan contoh kepada mereka, apalagi ini di hal-hal yang sangat positif ya, dan membantu kalangan anak-anak ataupun remaja yang membutuhkan perhatian kita gitu ya, apalagi mengenai kesehatan. Nah, Kak Lilis, bagaimana langkah-langkah dalam Gelang Emas? Mungkin ada kesulitan atau kendala di lapangan? Selama ini sih tidak ya. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Kan langkah-langkah Gelang Emas tadi pemeriksaan dengan kita melakukan kelas ibu hamil, kemudian kelas bayi balita, ya. Kemudian di remaja, ya itu tadi kita sudah melakukan pemeriksaan hampir kemarin tuh sudah di 15 sekolah. 15 sekolah? Iya, 15 sekolah SMP, SMA yang ada di wilayah kita. Kemudian mengecek pemeriksaan HB, kemudian memberikan tablet tambah darah. Semuanya alhamdulillah nggak ada kendala ya. Kendala ya. Dari 6 langkah yang kita kerjakan. Semuanya berjalan dengan lancar ya. Karena dukungan dari masyarakat, lintas sektornya juga. Oke, itu yang paling penting, kita didukung, disupport, kita nggak bisa berjalan sendiri. Apalagi pemerintah peran penting banget nih ya dalam memajukan ini. Nah, mungkin ada lagi misalkan dampak dari Gelang Emas ini, dampak negatif, dampak positif yang sudah dilakukan. Kalau dampak positif tentunya lebih banyak ya, lebih banyak dampak positif. Kita jadi paham bagaimana kita mengatur strategi apa saja yang kita kerjakan. Kemudian kalau nantinya harus seperti apa sebagai kita untuk follow up, apa sih keberhasilannya nanti untuk memicu kita setelah kita kerjakan seperti ini, ada dampaknya tidak, nanti kita kasih untuk sebagai tolak ukur kita untuk kedepannya, kira-kira kekurangannya apa di dalam Gelang Emas ini. Kalau negatif sih
alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, tidak ada dampak yang negatif ya. Cuma ya itu tadi karena kita kekurangan tenaga di puskesmas, jadi belum semuanya tercover di ibu hamil yang ada di wilayah kita mendapatkan kelas ibu hamil. Kemudian juga karena wilayahnya juga luas ya, dan di desa juga kemarin terutama desa Ciantra di hampir 33 posyandu, sedangkan kita saja hari hanya 30 belum dikurangi libur. Jadi itulah jangkauan kita masih karena kekurangan tenaga, jadi butuh dukungan baik dari lintas sektor atau dari masyarakat. Oke, ini juga masukan untuk pemerintah ya, untuk memberikan tenaga tambahan di itu medis ya. Jadi yang para kuliah bidan ayo cepet lulus ya, biar bisa ditaruh itu di puskesmas, jangan lama-lama kuliahnya biar pintar. Jadi harus lebih banyak bidan desa. Ya, bidan desa. Ada berapa sih Bu? Kita punya 4 desa dengan 4 bidan desa. Berarti satu desa satu bidan. Sedangkan posyandu terutama Ciantra saja ada 33. Nah, yang hamil berapa? Kita tidak bisa menjangkau semua pasien juga. Ya nanti mudah-mudahan kedepannya ada. Ini PR juga ya buat pemerintah nih di dinas kesehatan ya. Kemarin kan kepala dinas kesehatannya baru aja ganti nih ya. Mudah-mudahan ini bisa ditonton juga nanti. Biar lebih gencarkan lagi ya untuk perkuliahan kebidanannya, kesehatannya, terutama untuk kesehatannya di tenaga medisnya juga harus ditambah nih, katanya kekurangan ya. Jangan sampai masyarakatnya nanti nunggu ngantri karena bidannya satu ya, jadi lama banget ya, udah nggak enak kan, orang hamil tuh nggak enak duduk, nggak enak berdiri ya. Jadi kasihan juga. Kasihan juga bidan desa, kadang satu hari tuh dia bisa buat nah iya. Bagaimana dia mau fokus terhadap satu posyandu kalau dia masih di sebelah sana belum. Jarak tempuh dari sini ke sana berapa? Akhirnya upaya dia hanya posyandu itu hanya timbang, tensi, kemudian imunisasi pulang. Tidak maksimal. Pemberian edukasi, pemberian PMT, pemberian pemeriksaan juga tidak maksimal dikerjakan gitu. Harusnya mereka punya waktu untuk memberikan edukasi juga mereka. Ya udah yang penting itu nanti cepat. Ya biar cepat gitu ya. Si PMT pulang. Udah langsung gitu ya. Nah, jadi pemeriksaan yang harusnya ibu hamil dapat itu akhirnya tidak terdapat. Apalagi ada program-program senam hamil, harusnya ada kan? Harus ada. Ada pemeriksaan triple eliminasi sekarang, pemeriksaan kayak HIV, sipilis, itu dia. Nah itu. Jadi akhirnya kadang tidak terperiksa semua. Makanya sekarang program yang terutama karena saya juga pegang program HIV dan triple eliminasi, angka untuk jangkauan untuk ibu hamil yang sudah terperiksa itu masih kurang. Masih 33%. Wow. Harusnya sudah hampir 100% semua ibu hamil masih terperiksa. 33 ya, masih jauh, belum setengahnya. Maka itu kadang kan masyarakat mungkin jauh periksa ke puskesmas, sedangkan di posyandu yang tadi dengan keterbatasan tenaga bidan desanya waktunya tidak terperiksa semua itu triple eliminasi, karena triple eliminasi harus ngambil darah ya, pemeriksaan butuh waktu. Mudah-mudahan ini bisa terdengar nih ya oleh pemerintah, apalagi ini sudah di Pemda nih ya. Harus gencar, harus tersampaikan jadinya ya pesannya dari Kak Lili sendiri di pembina dari Puskesmas Sukadami ya. Dan di Cikarang Selatan ada satu puskesmas, kita punya 2 puskesmas. Puskesmas Cibatu dan Sukadami aja. Dan masyarakatnya juga luas ya. Dan kalau misalnya ke rumah sakit kan kita tahu sendiri, kalau rumah sakit kan udah beda biaya gitu ya. Nggak gratis lagi. Kalau puskesmas kan ada KIS, ada BPJS gitu ya. Oke, mudah-mudahan dikasih kesabaran juga buat para bidan ya. Harap bersabar, mudah-mudahan nanti terbantu untuk tenaga medisnya. Amin. Nah, ini untuk Kak Adel ya, bersama Kak Afif, mungkin apa yang bisa diberikan, pesan apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat, khususnya pada orang tua yang tidak mengetahui seperti apa cara penanggulangan stunting, atau melihat anaknya stunting atau enggak nih gitu, atau bisa diarahkan kemana gitu, atau mungkin Kak Afif punya inisiatif sendiri untuk door to door, datang ke rumahnya gitu. Mungkin apa yang bisa disampaikan? Ayo duluan, gantian. Ladies. Kalau buat kalangan remaja ya teman-teman, terutama itu ayo kita mulai dari sekarang kita jaga kesehatan kita penuhi nutrisi kita, karena
kesehatan generasi berikutnya itu tergantung pada kita kan, karena kita apalagi remaja perempuan nih yang akan melahirkan anak-anak gitu kan, generasi penerusnya. Nanti masa iya generasinya pada stunting gara-gara kita nggak menjaga kesehatan kita, nggak terpenuhi nutrisinya begitu. Dan untuk tadi apa yang ibu-ibu ya yang edukasi buat para orang tua nih ya. Ibu-ibu mungkin yang para orang tua yang mungkin nggak tahu gimana anak-anaknya ternyata terkena stunting atau gimana apa yang tanda-tanda stuntingnya itu. Di sini kan kita tadi Cikarang Selatan udah banyak sekali posyandu ya, namun ternyata emang bidan desanya yang kurang. Tapi di setiap posyandu itu pasti ada kader-kader posyandu yang udah dibekali sama bidan desa yang bisa membantu untuk apa ya, menjalin apa sih ilmu-ilmu yang udah dikasih bidan desa untuk diteruskan kepada ibu-ibu para orang tua untuk mengetahui nih apa anak-anak yang kena ciri-ciri stunting. Karena kan orang tua malu ya, maksud stunting gitu kan, nggak mungkin gitu, nggak mengakui gitu, padahal ya anak-anaknya dengan umur segitu tinggi dan berat badannya kurang gitu ya. Kadang orang tuanya juga memilih untuk tidak datang atau tidak mengetahui gitu ya. Padahal dia tahu seperti ini anaknya nggak berkembang. Mereka hanya di pikiran mereka tapi tidak mau menyampaikan gitu ya. Nah, ini buat orang tua juga nih harus pembelajaran juga ya, terutama saya sebagai orang tua juga ternyata harus diperhatikan gitu ya. Jadi si anak tuh tinggi doang tapi nggak berat-berat gitu ya. Iya, yang ada tinggi terus udah gitu pendek, kurus, nggak gemuk-gemuk gitu ya. Jadi sama aja, jadi harus diperiksain juga. Nah, untuk Kak Lili sendiri mungkin pesan apa yang disampaikan ke masyarakat terkait mencegah stunting nih ya? Baik, untuk masyarakat, terutama masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sukadami, jangan segan-segan melakukan pemeriksaan kesehatan ibu hamil terutama ya, karena stunting itu, gagal tumbuh itu dimulai dari ibu hamil sampai bayi usia 2 tahun, dimana itu adalah masa emasnya ya. Jadi silahkan untuk datang ke Puskesmas Sukadami, kemudian ke posyandu terdekat untuk memeriksakan kesehatannya. Minimal ibu hamil itu harus memeriksakan kesehatan itu minimal 6 kali. 6 kali, kemudian 1 kali di usia 2 kali di usia trimester pertama, 1 kali di usia trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Kemudian nanti rajin-rajinlah berkunjung ke posyandu. Karena posyandu kita bisa memantau bagaimana pertumbuhan perkembangan anak kita, bagaimana pemenuhan nutrisi dan kebutuhan di posyandu, juga bisa kita mendapatkan informasi edukasi yang terbaru, terupdate mengenai kesehatan kita dan kesehatan yang ada di wilayah kita. Terima kasih Kak Lilis untuk pesan yang udah tersampaikan ya. Nah, di sampingnya kali dari tadi nih nggak ditanya-tanya nih, jangan marah ya. Itu nggak pulang ya Bu ya? Belum kebagian pulang nih. Kalau muncul di gambar saya ngilang kali. Ngilang langsung. Nah, untuk Pak Suherman ini dari PT KYB Pemberi CSR, dan ini kita semua tidak terlepas dari bantuan dari pihak luar ya, apalagi ini program-program kesehatan, program kemanusiaan yang harus didukung penuh maupun dari pemerintah maupun swasta ya Pak ya. Nah, apa sih yang diberikan dari perusahaan PT Kayaba yang diwakili oleh Pak Suherman dalam penanggulangan stunting di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan? Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya perkenalkan, selamat siang pemirsa Radio Wibawa Mukti di mana Anda berada. Kami PT Kayaba Indonesia ini berada di bawah grup naungan Astra Internasional. Jadi kami salah satu grup Astra yang memang mempunyai program wajib pada 4 pilar, yaitu diantaranya itu pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian lingkungan, dan terakhir adalah UMKM, pengembangan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Astra ini diwajibkan bagi semua perusahaan di bawah naungannya untuk melakukan program CSR. Jadi program wajib bagi setiap perusahaan, dan itu menjadi KPI setiap perusahaan. Harus ya? Harus. Dan notabene dan setiap tahun akan dilakukan audit tersalurkan atau tidak? Tersalurkan atau terlaksana atau tidak, itu merupakan bagian dari penilaian
company masing-masing. Dan ini menjadi hal yang wajib ain, fardu ain. Wajib pokoknya udah ya, titik. Nah, dalam hal ini kayak dalam mencegah stunting itu terutama pasti mereka terkendala dana. Ya, walaupun memang tidak sekedar hanya masalah uang, tapi juga ada sumber-sumber, artinya ada sumber yang bisa kita evaluasi, kita support, termasuk misalkan contohnya makanan. Nah, dari pengalaman yang stunting di Puskesmas Sukadami itu kami memberikan makanan tambahan. Biasanya kan di perusahaan punya catering. Iya, catering itu kami salurkan, misalkan sebulan sekali atau seminggu 2 kali. Kita support ke salah satu sekolah-sekolah yang memang di situ diindikasikan memang akan muncul bibit-bibit stunting di masa usia. Terutama di sekolah memang itu awal mulanya bibit stunting akan muncul kalau dari usia mudanya sudah anemia dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan stunting di kemudian hari. Nah, selain itu juga mungkin kami punya juga program-program yang istilahnya bentukan awareness, misalkan training atau sosialisasi. Kami panggil pembicara dari dinas kesehatan, termasuk kemarin dari dinas kesehatan kami undang, kemudian kami undang masyarakat sekitar yang memang dalam hal ini memang Puskesmas Sukadami dalam hal ini Kecamatan Cikarang Selatan cukup aktif ya, dan memang programnya saya pikir luar biasa. banyak penghargaan juga, banyak, dan kami juga baru tahun ini berkolaborasi dengan Kecamatan Cikarang Selatan, khususnya kemudian Puskesmas Sukadami, dan memang support juga kami kebetulan juga kemarin support pengembangan Posyandu, pembinaan Posyandu, kader-kadernya tadi termasuk Bu Bidan Lilis ada keterbatasan tenaga kesehatan. Nah, itu kader-kader itu kan memang sebenarnya bukan mereka tidak mau ya. Mereka bukan tidak mampu, mereka dikasih awareness, kasih pendidikan, mereka gerak sendiri itu luar biasa. Dan itu kami apresiasi. Biasanya kalau di Puskesmas Sukadami ada di Posyandu itu kami berikan misalkan souvenir, kaos ini biar mereka punya semangat, kebanggaan. Sebenarnya mereka sudah semangat gitu ya. Ikhlas, memang mungkin ikhlas, tapi begitu ada tambahan, walaupun bukan materi, materi, mereka punya semangat. Apalagi tambah materi. Beda itu ya. Udah langsung gak disuruh, langsung jalan. Kadang tengah malam jalan ya. Itu dia. Itu juga harus diperhatikan loh Pak ya. Jadi pemerintah juga harus melihat juga, jangan cuma apresiasi saja, tapi pemerintah harus memberikan yang namanya insentif ya, insentif ya. Berupa ya mereka tidak berharap, cuman ya mereka ada perhatiannya gitu, diperhatikan gitu ya, karena mereka juga tenaga, waktu, mereka juga berkorban itu ya. Nah mungkin dari Kecamatan Cikarang Selatan itu sendiri yang paling diprioritaskan untuk CSR-nya itu apa? Kami sudah melakukan dalam awal tahun ini 2023 ini sudah tiga bidang. UMKM, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan. Pendidikan ini, pendidikan, kesehatan dan UMKM ini berkaitan, saling terkaitan. Pendidikannya itu pengembangan kurikulum, misalkan ada pengembangan pembinaan sekolah adiwiyata, walaupun dari tingkat kabupaten, kemudian provinsi, kemudian tingkat nasional. Itu kami bangun dari awal. Nah, dari pendidikan ini kita munculkan tadi ada Bu Bidan bahwa dari tiap pelajar itu ada potensi stunting yang akan muncul. Nah, dari siswa dan siswi ini kemudian kami bekerjasama, berkolaborasi dengan Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan. Memang terdapat kemarin di satu sekolah dari 100-nya berpotensial akan stunting ya, karena kan mereka harus diperhatikan dari anemia ya. Karena memang dari makanan tiap hari yang memang mungkin dari sekolah itu sebenarnya sudah menyediakan. Tapi tadi balik lagi, jangankan anak kecil, umur dewasa itu tingkat SMP SMA itu masih senang
makan mie. Iya, suka hati mereka gitu Nah, ya. itu Nggak mau makan- dilarang-larang. makan yang fast food, makan fast food yang memang mereka tidak sadari bahwa bahwa usia mereka itu sebenarnya usia emas yang bisa menumbuhkan generasi yang baik kalau memang dari sekarang itu bibitnya memang dipupuk dengan baik. Betul Gitu. sekali. Jadi saya melihat ke 10 tahun yang lalu ya ke belakang waktu sekolah saya makan apa waktu itu ya bingung ya. Takut salah juga ya. Tapi emang masa-masa sekolah dan masa-masa yang ya seenaknya sendiri gitu, tidak memikirkan kesehatan. Tapi sekarang kita dapat pelajaran ya bahwa dari usia sekolah itu memang harus diperhatikan juga asupan makanannya, kesehatannya, olahraganya, pola pikir kita juga ya, dan mikir ke depan cita-cita kita supaya tercapai seperti apa. Nah mungkin ada tambahan lagi Pak yang disampaikan, bagaimana pesan yang ingin disampaikan kepada forum anak, terutama para pendamping-pendamping, pembina-pembina yang ada di wilayah Cikarang Selatan, dan seperti apa nih Bapak nanti ke depannya, berkesinambungan atau akan menambah lagi jumlah CSR akan diberikan seperti apa? Oh ya, setiap tahun kita akan ini program bukan berhenti setahun 2 tahun, tapi berkelanjutan. Kalau bisa memang pilot project ini ke Kecamatan Cikarang Selatan itu akan saya tularkan ke kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi. Memang potensinya memang Bekasi itu sebenarnya rakyatnya banyak. Keterbatasan APBD-nya terbatas. Nah, kami dari swasta atau dari kan juga punya kewajiban terhadap aturan pemerintah, terhadap tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Kami hadir di sini untuk masyarakat Bekasi pada khususnya, kemudian masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami harus bisa berikan kontribusi untuk Indonesia. Apalagi kan wilayah industri ya. Ya, harus punya tanggung jawab. Karena kan paling besar. Betul, harusnya Bekasi itu lebih maju. Harusnya. Dengan industri yang ada di sekarang. Jadi kawasan terbesar se-Asia Tenggara, tapi pada kenyataannya kan masyarakatnya tertinggal ya. Pertumbuhan IPM-nya baru tahun ini meningkat gitu ya. Tahun-tahun sebelumnya ketertinggalan gitu. Dibanding jadi nggak seimbang ya. Dibanding daerah-daerah yang industrinya sedikit tapi masyarakatnya bisa lebih maju. Pesat. Contoh Jakarta. Nah ini apalagi tetangga Jakarta sebagai kota penyangga. Berarti PR juga nih buat Bapak nih perusahaan. Mau ditambahkan lagi, jangan cuma Cikarang Selatan, 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Ya kami memang punya program itu dari tingkat daerah. Kami juga punya program nasional. Wah luar biasa. Program nasional memang ada tingkatannya ya, ada kadar-kadarnya, dan biasanya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Apa yang bisa kami berikan untuk perubahan di Indonesia ini. Betul sekali, apalagi nih Astra ini salah satu perusahaan terbesar juga ya, otomotif pertama nih ya. Luar biasa, jadi harus bisa saling berkontribusi lah ya untuk masyarakatnya, saling menguntungkan lah ya. Jadi saling bekerja sama agar masyarakat Indonesia apalagi di wilayah Kabupaten Bekasi ini dalam kesehatannya, pendidikannya semua bisa seimbang, maksimal, bisa sehat, dan juga nanti mereka lulus sekolah nih bisa bekerja, harapannya begitu. Iya, bisa bekerja sehat, terus juga membuka peluang pekerjaan lagi selain di perusahaan lagi. Jadi punya keterampilan gitu ya Pak ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi Bu Kak Lilis nih jadi ibu ya, pakai pramuka harus kakak ya. Tadi kita nggak salam pramuka dulu ya. Nanti camping di mana nih? Bersami. Habis ini camping ya Karangkitri. Udah pakai pramuka ya. Sebelum kita tutup mungkin ada yang disampaikan? Ucapan kami dari Puskesmas Sukadami terutama kepada CSR Bapak Herman, saya berterima kasih banyak sudah bisa kontribusi, sudah membantu Puskesmas Sukadami yang mewujudkan semua inovasi-inovasi yang kita punya gitu. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan kedepannya masih terus bersemangat, terus harus berlanjut, berkesinambungan. Karena keberadaan Bapak itu saat dibutuhkan. Saat dibutuhkan. Saat ini. Terus selanjutnya ya. Betul, itu aja. Terima kasih banyak aja. Oke, terima kasih. Pak Suherman, terima kasih sekali lagi ya. Mewakili perusahaan, terima kasih di PT Kayabang. Mudah-mudahan sukses selalu perusahaannya juga menghasilkan produk-produk yang luar biasa juga, yang bermanfaat. Apalagi nanti membuka peluang-peluang pekerjaan untuk calon-calon mereka yang masih sekolah nih ya Pak ya. Atau yang penting mereka punya keterampilan gitu ya, yang rajin, semangat, sehat juga pastinya. Sehat. Kalau misalnya sering sakit nggak diperpanjang kayak aku dulu di PT kan sering sakit, diperpanjang.
Jadinya gitu deh ya. Mudah-mudahan ini para generasi muda diberi kesehatan semuanya. Pak Suherman, terima kasih sekali lagi. Sukses terus, bekerjanya semangat. Dan buat Kak Adel, Kak Afif, semangat terus sekolahnya ya. Dan jangan sampai terganggu dengan kegiatan sosial yang dijalankan ini mulia. Kak Lilis juga buat teman-teman sabar ya. Yang membutuhkan tenaga medis, mudah-mudahan nanti bisa bertambah lagi. Oke deh sahabat Imam Mukti, sampai di sini perjumpaan kita di Ayo Belajar. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Saya Wada Luis pamit undur diri dari Pusat Pemerintah Kabupaten Bekasi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Wibawa Mukti TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.